Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dino Tertiring. Sekarang kita kedatangan mobil Toyota Yaris Joker. Mobil Yaris ini datang dalam keadaan yang lumayan kotor pada bagian ruang mesin dan juga interiornya. Namun kondisinya juga tidak terlalu parah karena mobil ini habis direstorasi oleh pemiliknya. Jadi baru saja keluar dari bengkel cat. Kemudian langsung saja setelah kita cek interior dan eksterior fungsi-fungsi, lanjut ke proses pembongkaran roda untuk melakukan proses undercarriage detailing. Pada proses pembongkaran roda ini kita lakukan secara urut, jadi tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Nanti akan kita pasang lagi seperti semula. Setelah kita bongkar keempat rodanya, terlihat banyak sekali kotoran dan juga kerak-kerak maupun noda aspal yang menempel di kolong kaki-kaki mobil. Kotoran-kotoran atau noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini selain bisa membuat tampilan mobil kurang perfect ataupun masih terlihat kotor, kotoran-kotoran ini juga dapat memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi pada bagian bawah bodi mobil. Namun mobil ini sudah jauh lebih aman karena sudah diproteksi menggunakan pelapis anti karat. Dan lanjut untuk pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga mengekstrak noda-noda atau menghilangkan kotoran kerak-kerak yang menempel pada seluruh bagian bodi bawah mobil. Setelah kita semprot hingga detail dan juga teliti ke bagian-bagian yang sempit dan juga terdalam, lanjut ke proses detailing menggunakan degreaser. Proses detailing ini kita bersihkan dari kerak-kerak yang menempel dan tidak bisa dihilangkan menggunakan high pressure cleaner. Jadi pembersihan ini jauh lebih baik hingga bisa menghilangkan kotoran yang letaknya sempit dan tidak terjangkau. Dan lanjut untuk pembersihan pada velg mobilnya. Untuk velg mobil ini juga kotorannya tidak terlalu parah karena mobil Yaris Joker ini masih tergolong baru dan tidak terlalu lama, jadi kotorannya tidak terlalu banyak. Setelah kita bersihkan seluruh bagian area kolong roda dan juga seluruh bagian bawah bodi mobil, lanjut kita pasang kembali keempat rodanya seperti semula. Dan next, sekarang lanjut ke proses pembongkaran pada interior mobil. Untuk interior mobil ini kita bongkar total mulai dari jok mobil, karpet dasar dan juga trim-trimnya. Untuk plafon mobil ini tidak akan kita turunkan karena kondisinya masih bagus dan bersih. Plafon dari mobil Yaris ini juga warnanya hitam, tidak terlalu terlihat.
Kemudian lanjut ke proses pembersihan pada karpet dasar mobil. Untuk karpet dasar mobil ini kita bersihkan menggunakan vacuum cleaner terlebih dahulu untuk mengangkat kotoran dan juga noda maupun debu-debu yang ada di dalam serat karpet dasar mobil. Setelah kita vakum hingga bersih, lanjut ke proses pembersihan menggunakan tornador. Tornador ini juga sama, berguna untuk membersihkan dan juga memberikan aroma wangi pada karpet dasar mobil karena sudah kita campur menggunakan cairan pembersih. Kemudian kita lanjutkan dengan pembersihan pada karpet alas kaki pada mobil Yaris ini. Pada karpet alas kakinya juga sangat kotor sekali. Pada pembersihan ini kita menggunakan high pressure cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda pasir yang ada pada karpet alas kakinya. Jika tidak begitu, tidak akan bisa bersih maksimal hasilnya. Dan next lanjut lagi ke proses pembersihan pada jok mobil. Untuk bagian jok ini karena joknya juga sudah semi backlit, jadi kita bersihkan cukup menggunakan all purpose cleaner dari Macwire dan juga Spon Magic untuk mengangkat kotoran dan juga noda yang menempel di permukaan jok. Pada bagian trim juga akan kita bersihkan bagian luar dan dalamnya agar bersihnya maksimal. Dan lanjut sekarang ke proses pembersihan pada plafon mobil. Untuk pembersihan plafon ini kita menggunakan mesin tornador juga untuk mengangkat kotoran dan juga memberikan aroma wangi pada plafon mobil. Pembersihan menggunakan tornador ini sangat aman untuk plafon karena tidak akan menimbulkan serabut maupun menimbulkan luka pada plafon mobil. Dan next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasar. Untuk bagian lantai dasar mobil ini kita harus bersihkan dengan hati-hati karena banyak sekali pengkabelan kelistrikan dan juga sensor-sensor yang ada di bawahnya. Proses pembersihan ini kita menggunakan kuas dan juga shampoo, kemudian langsung kita vacuum cleaner hingga benar-benar bersih dan kering. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil ini jika tidak dibersihkan akan menimbulkan bau tidak enak, mengundang serangga dan juga memicu timbulnya karat atau terjadinya pengeroposan pada lantai dasar mobil. Namun untuk mobil Yaris ini juga kondisinya masih sangat bagus sekali lantainya. Dan sekarang selesai kita bersihkan seluruh bagian interior mobil ini, lanjut ke proses pemasangannya. Untuk pemasangan ini juga akan kita pasang seperti semula hingga benar-benar presisi dan juga teliti agar tidak ada bunyi-bunyian yang keluar dan juga tidak akan ada perbedaan dari yang sudah kita bongkar dengan yang belum. Dan next, sekarang lanjut ke proses polis body yang pertama, yaitu step compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan baratan halus dan juga jamur yang ada pada cat bodi mobil. Jadi kita koreksi seluruh bagian bodi mobil ini dari baret-baretan. Karena baret dan jamur inilah yang memicu timbulnya kusam pada cat bodi mobil. Setelah kita poles dan juga kita koreksi, tampilan cat bodi mobil akan jauh lebih kinclong, glossy, dan warnanya makin keluar.
Dan sekarang lanjut ke step kedua, yaitu proses polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan cacat minor atau baratan halus yang tersisa. Selain itu, glossy pada cat bodi mobil akan jauh lebih terlihat. Dan lanjut sekarang naik ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan residu ataupun hasil oksidasi akibat proses pembersihan dan pemolesan. Debu-debu ini jika sudah dibersihkan, maka kita baru bisa mengkoreksi apakah hasil polesannya sudah benar-benar maksimal atau belum. Jika belum, nanti akan kita ulang lagi. Dan next, sekarang waktunya kita proteksi atau finishing akhir. Untuk proteksi ini kita proteksi kacanya terlebih dahulu menggunakan glass coating. Glass coating ini merupakan proteksi untuk memberikan efek hidrofobik kepada kaca mobil, sehingga kaca akan jauh lebih minim dari timbulnya jamur, karena air yang menempel pada kaca akan jauh lebih mudah untuk dibersihkan dan mudah tersapu untuk wiper. Kemudian untuk bodi mobil juga akan kita proteksi menggunakan nano ceramic SCPR. Nano ceramic SCPR ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik dan juga efek glossy yang maksimal pada tampilan cat bodi mobil, sehingga warnanya yang hijau cerah ini akan jauh lebih fresh dan kinclongnya makin keluar lagi. Kedua proteksi ini bisa bertahan 1 hingga 3 bulan. Dan sekarang untuk finishing interior kita beri fogging AC. Fogging AC ini bertujuan untuk membunuh bakteri dan juga kuman yang ada di dalam kabin mobil, agar kabin mobil terasa segar sejuk dan juga membunuh bakteri dan juga kuman. Setelah melewati proses 2 hari pengerjaan dan seperti inilah hasil finishnya. Cat bodi mobil yang tadinya sedikit kusam dan juga ada buram di beberapa sisi sekarang sudah jauh lebih kinclong, glossy dan keren maksimal. Apalagi warna mobil ini juga sangat cerah hijau yang enak sekali untuk dilihat. Tampilannya tidak membosankan dan juga lain daripada yang lain.
Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Yaris ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan see you next time.